Baik, Pak. Warga desa Rambi Gundam, Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember digegerkan dengan terjadinya peristiwa kebakaran rumah di tengah pemukiman penduduk. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berusaha memadamkan api untuk menyelamatkan penghuni rumah yang terjebak di dalam kamar seorang diri. Akses jalan yang sempit membuat petugas damkar kesulitan dalam memadamkan api. Dari keterangan saksi, kebakaran ini bermula ketika korban Jumari meminta seputung rokok pada anaknya ketika hendak berangkat kerja. Beberapa waktu kemudian, kobaran api tiba-tiba muncul dari kamar yang diduga bersumber dari kasur yang terbakar akibat percikan api dari putung rokok yang dihisap korban. Api baru dapat dipadamkan petugas damkar sekitar 1 jam kemudian. Namun naas, penghuni rumah yang diketahui bernama Jumari berusia 86 tahun tewas mengenaskan. Sebuah toko yang juga sebagai gudang perabotan plastik di Jalan Tugu, Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, ludes terbakar pada Rabu pagi. Banyaknya barang-barang yang mudah terbakar serta hembusan angin yang kencang membuat api dengan cepat langsung menghanguskan isi gudang. Tidak hanya itu, 5 orang yang terdiri dari pemilik toko dan gudang dan istrinya serta 2 anaknya dan 1 anak temannya terjebak di dalam toko dan gudang yang terbakar. Sedangkan 5 karyawan berhasil selamat dalam musibah kebakaran ini. Api mulai terlihat pada pukul 7 pagi dan api berasal dari samping toko. Banyaknya warga yang ingin melihat serta kondisi jalan yang sempit menyulitkan petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi untuk memadamkan api. Hingga kini petugas masih melakukan proses pemadaman dan menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Selamat malam pemirsa, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan memasuki hari ketiga. Saksi-saksi dan bukti dihadirkan dari pihak pemohon atau Peggy Setiawan, maupun Peggy Setiawan maksud kami. Mulai dari rekan-rekan Peggy hingga saksi ahli. Pertanyaannya, akankah ini berhasil meyakinkan hakim untuk menggugurkan status tersangka Peggy Setiawan? Dan siapakah yang akan memenangkan antara bukti polisi versus alibi Peggy? Anda menyaksikan The Prime Show malam hari ini pemirsa, bersama saya Fani Imaniar. Ya, pemirsa, kita akan ke informasi terkait dengan narkoba atau kasus narkoba yang berada di Malang. Lebih tepatnya mengenai sebuah rumah di Jalan Bukit Barisan nomor 2 Kota Malang, Jawa Timur yang digerebek Bareskrim Mabes Polri dan juga Polresta Malang. Diduga rumah ini menjadi pabrik narkotika jenis ekstasi, Xanax, dan tembakau gorila. Pelan-pelan. Diam. Diam ya. Diam. Rumah di Jalan Bukit Barisan nomor 2, Klojen, Kota Malang ini dipenuhi anggota kepolisian berseragam dan berpakaian preman dari Bareskrim Mabes Polri dan Polresta Malang Kota. Rumah ini diduga menjadi rumah produksi narkotika jenis ekstasi, Xanax, dan tembakau gorila. Polisi pun segera menyita sejumlah barang bukti, melakukan olah TKP, dan menghadirkan petugas Lapfor Polda Jatim di TKP. Polisi juga menahan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam produksi dan peredaran barang haram tersebut. Sementara itu, menurut warga sekitar, sejak 2 bulan terakhir di rumah ini selalu ada aktivitas di malam hari. Padahal dari depan, rumah terkesan seperti rumah kosong. Itu dulu rumah kosong, lantas dikontrak sama orang. Kan itu pemiliknya sudah meninggal dunia, akhirnya diperalihkan ke anaknya tidak di Malang. Akhirnya dikontrak, terus saya nggak tahu yang kontrak orang mana. Terus tahu-tahu hari ini ada penggerebekan. Memang pada setiap malam itu
lampu di belakang sini, mulai dapur sampai ke depan itu terang benderang, tapi yang di depan kok nggak pernah dinyalakan, seakan-akan rumah ini kosong. Nggak taunya ada kegiatan di dalam seperti ini. Saat ini rumah masih dalam penjagaan ketat kepolisian. Sementara itu, pabrik narkotika kerap berkamuflase seolah-olah rumah biasa yang berada di permukiman penduduk seperti yang terjadi di Malang, Jawa Timur tadi. Temuan apa saja yang diperoleh dari pabrik barang haram tersebut? Ini dia penelusuran rekan kami Abraham Silaban dari lokasi TKP. Silaban, saya datang di Jalan Bukit Barisan nomor 2, Kecamatan Klajen, Kota Malang, Jawa Timur. Saya ingin tunjukkan kepada Anda fakta di balik rumah yang kelihatan seperti biasa. Nyatanya, ini adalah lab narkoba terbesar di Indonesia. Saya ingin ajak Anda untuk masuk sekilas kalau kita bisa melihat tampilan dari luar bahwa tidak ada yang mencurigakan untuk tampilan di ruang tamu. Kita bisa lihat ruang tamu layaknya biasa-biasa saja, tapi siapa sangka ada satu space, ada semacam bunker yang disiapkan di sini untuk kemudian di sanalah diproduksi barang haram narkoba. Saya akan tunjukkan kepada Anda tempat di mana lab narkoba ini diproduksi secara diam-diam tentu saja, sembunyi-sembunyi tentu saja oleh para tersangka yang sudah diamankan oleh aparat kepolisian. Anda bisa lihat di belakang saya 3 jenis barang haram narkoba yang diproduksi di sini, yakni Xanax, ekstasi, bahkan tembakau sintetis. Kita nggak bisa sembarangan untuk masuk. Jadi kita nggak mau merusak TKP tentu saja barang bukti, maka kita harus menggunakan sarung tangan seperti ini untuk kemudian bisa melihat lebih dekat, bisa mengidentifikasi lebih dekat apa-apa saja yang menjadi barang-barang di tempat ini dan bagaimana kemudian modus para tersangka, apa yang mereka produksi di tempat ini. Dan sampailah kemudian kita pada kesimpulan bahwa ini adalah lab narkoba terbesar di Indonesia. Disebutkan bahkan di sini ada 1,2 juta ton proyeksi ekstasi yang akan dicetak di tempat ini. Lihat, ini dia. Setidaknya ada 3 bagian dari bunker ini. Di sini disebut menjadi ruang percetakan. Ini ada oven di mana kemudian yang menjadi bagian dari produksi Xanax dan juga ekstasi. Ini dia mesin cetaknya, dan sebelum kemudian dicetak, ini adalah mesin ayaknya atau granulator atau mesin pencacahnya. Kalau kita lihat di sini, ini dia. Lebih dekat lagi, kita bisa tunjukkan kepada Anda, ini adalah ekstasi yang dicetak di pabrik narkoba di Kota Malang, Jawa Timur. Kan di sini Anda bisa lihat model packingnya juga Ganesha seperti ini. Siapa sangka di dalam segelan bungkus ini adalah tembakau sintetis. Ukuran kecilnya seperti ini. 1,2 juta ton. Dan di sini Anda bisa lihat, ini adalah metanol prekursor. Anda bisa lihat, ini adalah Pinaka 200 liter menjadi bahan dasar pembuatan ekstasi dan Xanax. Dan apabila ini diproduksi, bahan dasar ini diproduksi setara dengan 2 juta butir pil ekstasi. Sungguh-sungguh besar temuan dari aparat yang ada di sini, dan betapa tidak ini menyelamatkan sedikitnya 5 juta warga negara kita yang apabila mereka menjadi korban dari peredaran barang haram narkoba. Patut bersyukur tentu saja temuan ini bisa dihentikan karena kurang dari 3 bulan mereka beroperasi di sini, pada akhirnya bisa dilumpuhkan oleh aparat kepolisian. 5 orang tersangka diamankan di rumah ini di Kota Malang, Jawa Timur. Ini merupakan pengembangan dari 3 orang tersangka yang lebih dulu ditangkap 3 hari sebelumnya di Kalibata, Jakarta Selatan, yang mana di sana ditangkap peredaran tembakau sintetis. Siapa sangka ini kemudian berujung pada pabrik narkoba terbesar di Indonesia. Pertanyaan berikutnya tentu saja, siapa di balik ini semua?
lab narkoba terbesar di Indonesia. Apakah ada tersangka besar yang saat ini masih berkeliaran dan tentu saja harus ditindak oleh polisi? Atau jangan-jangan ada pembesar atau backingan dari semua ini? Ini harus diusut tuntas. Saya Abraham Silaban bersama tim saya yang ada di sini. Kita akan telusuri kasus. Sobat, hari ini saya bersama dengan Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada. Kami berada di Kota Malang, Jawa Timur, dan kami berdiri di sebuah rumah yang tidak biasa karena ini luar biasa. Ini adalah laboratorium narkoba terbesar di Indonesia. Betul demikian, Jenderal? Ini laboratorium dikatakan terbesar, salah satu yang besar lah, karena di sini ada dibuat tiga pabrik di sini. 3 produk yang dihasilkan oleh rumah ini. Yang satu adalah Sinte, ini yang Sinte terbesar di Indonesia, yang selama ini kita temukan. Kemudian yang kedua, pabrik ekstasi, dan yang ketiga mereka juga memproduksi Xanax. Termasuk dalam psikotropika golongan 1. Ini adalah alat-alat yang mereka gunakan. Kita bisa melihat di sini ada oven, ada oven, ada mesin cetak ya, Pak Kabar? Mesin ayahnya juga, di mana satu mesin ini bisa mencetak satu hari 4.000 butir. 4.000 butir? 4.000 butir. Ekstasi dan Xanax? Ekstasi, ya gantian mereka. Jadi mereka menggunakan 4.000 untuk cetak Xanax atau cetak ekstasi. Jadi bergantian. Oke. Siapa di balik ini semua? Kami dengar ada 5 orang yang diamankan di rumah ini. Ini merupakan pengembangan dari 3 orang yang lebih dulu ditangkap di Kalibata. Bisa sedikit dijelaskan? Ini ada pengembangan dari ketika kita mendapat informasi masyarakat ada peredaran Sinte di daerah Kalibata. Di Kalibata City, kemudian kita lakukan penggerbekan dan dilakukan penyelidikan oleh teman-teman kita dari Bareskrim, bekerja sama dengan Polda Jatim, bekerjasama dengan teman-teman BNNP yang ada di Jawa Timur ini, dan juga dengan teman-teman dari Bea Cukai. Kita berkolaborasi. Hasil kolaborasi kita bisa temukan tempat pabriknya ada di sini. Pengendalinya sedang kita kejar. Betul, warga negara asing? Masih dalam penyelidikan. Apakah ini terkait dengan jaringan internasional? Barangkali ada nama Freddy Pratama yang sedang dicari saat ini oleh di Narkoba Bareskrim Polri. Sampai sekarang kita belum mengarah ke sana, tapi yang pasti karena ini kan baru kemarin kita gerbek. Betul. Kita juga belum melakukan pemeriksaan secara mendetail dengan para tersangkanya, karena mereka yang ada di sini juga adalah para pekerja, para koki, dan juga pengecernya. Pengedarnya. Nah, untuk sampai ke sana kan nanti dibutuhkan satu proses penyelidikan. Pada prinsipnya siapapun yang ada di belakang ini akan kita tabrak. Ya, kita melihat bahwa narkoba itu sudah merebak. Ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Oleh karena itu kita menyelamatkan generasi muda kita dengan cara salah satu yang adalah mencegah mereka untuk menjadi pengguna. Ini ada bahaya terhadap masa depan Indonesia. Kita mengharapkan 2045 Indonesia emas. Nah, generasi muda kita harus kita jaga. Inilah bentuk komitmen kita untuk menjaga para generasi muda dari pengaruh narkoba. Apalagi Malang ini adalah tempat para mahasiswa. Nah, ini kan bahaya sekali. Nah, pengguna Sinte sebagian besar adalah anak generasi muda, anak muda. Ini harus kita. Oleh karena kita juga mohon kepada masyarakat semua untuk dapat memberikan informasi apabila terjadi hal yang seperti ini. Jangan pernah menggunakan narkoba, jangan pernah pakai narkoba. Dan bagi para pelaku pengedar, pengecer, kita akan kejar sampai kapan. Terima kasih Kabar Reskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada sudah berbincang bersama kami. Terima kasih, Jenderal.